Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak dalam materi Hakikat Sains dan Metode Ilmiah di part kedua ya. Oke, kita sekarang belajar tentang pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, dalam mengukur ini ada yang namanya besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Seperti contohnya, panjang meja 3 meter, berarti besarannya adalah panjang dan satuannya adalah meter. Nah, selanjutnya, besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, di mana besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini hanya ada 7 ya. Di antaranya yaitu panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Di mana di masing-masing besaran itu dia memiliki satuan seperti panjang itu satuannya meter, massa itu satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, kuat arus listrik satuannya ampere, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Selanjutnya ada yang namanya besaran turunan, di mana besaran ini berasal dari besaran pokok yang 7 tadi. Nah, besaran turunan ini tidak terbatas ya, tidak hanya yang seperti yang ditampilkan dalam tabel ini saja, tapi ada banyak sekali dan dia diturunkan dari besaran pokok yang 7 tadi. Seperti misalnya ini beberapa dari besaran turunan, yaitu ada kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, luas satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, gaya satuannya kilogram per meter second persegi, percepatan satuannya meter per second persegi, tekanan satuannya newton per meter persegi. Kemudian kita belajar mengenai konversi panjang, karena kan tadi ada yang namanya besaran panjang ya, satuannya meter. Nah, dalam satuan meter itu kita harus mengerti mengenai konversinya dari meter ke sentimeter atau dari meter ke kilometer dan sebaliknya. Nah, ini ada tangga konversi panjang di mana ada 7 tangga konversi panjang, diantaranya dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk memudahkannya, kakak punya cara nih, yaitu kita bisa hafalin aja dengan cara kucing hitam dalam mobil dicari mama. Kucing itu kita ambil K-nya jadi kilometer, hitam kita ambil H-nya jadi hektometer, dalam kita ambil D-nya jadi dekameter, mobil kita ambil M-nya jadi meter, di kita ambil D-nya jadi desimeter, cari kita ambil C-nya jadi sentimeter, dan mama kita ambil M-nya jadi milimeter. Kemudian, satu kali dia turun itu dikalikan dengan 10, sedangkan sekali dia naik dibagi dengan 10. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada cara mengenai membaca alat ukur. Nah, alat ukur itu kan ada banyak, salah satunya mistar. Mistar atau penggaris, ini cara membacanya adalah dengan posisi yang sejajar dengan angka yang tertera. Seperti ini posisi yang benarnya adalah di posisi tengah ya. Sementara untuk posisi yang salah itu ketika kita membacanya dalam posisi yang miring, posisi yang tidak sejajar dengan angka yang dibaca, seperti itu. Nah, ketika posisi-posisi yang salah ini kita baca, itu disebut dengan kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks itu adalah kesalahan pengukuran yang terjadi karena perbedaan sudut pandang pengamat saat membaca alat ukur atau melihat objek, sehingga menyebabkan objek itu tampak berada di posisi yang berbeda dari sebenarnya. Nah, ini bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda gitu ketika kita mengukur dengan posisi yang salah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya jangka sorong atau vernier caliper. Bentuknya seperti ini, ada beberapa rahangnya, kemudian dia mempunyai skala utama dan skala nonius. Nah, kalau misalnya dalam soal itu biasanya tercantumkan skala utama dan skala noniusnya aja. Skala utamanya ada di bagian atas, skala noniusnya ada di bagian bawah. Nah, kalau untuk menentukan skala utamanya itu berapa, itu nanti kita lihat dulu di angka berapa, 0 yang bagian bawah skala nonius itu
mendekati dengan skala utamanya. Nah, kalau misalnya di sini itu kan sebelum 0 skala nonius itu dia bertemu dengan 5,3 ya. Jadi skala utamanya adalah 5,3 cm. Sementara skala nonius itu kita cari yang garisnya berhimpit atau sama segaris dengan skala utama. Nah, ini kita ketemu dengan di angka 4. Nah, 4 ini karena dia skala nonius itu dia ketelitiannya 0,01. Jadi 4 dikali 0,01 sehingga menghasilkan 0,04 cm. Seperti itu. Kemudian dari situ kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. 5,3 ditambah 0,04 sehingga dibaca 5,34 cm. Selanjutnya kita beralih ke ada yang namanya mikrometer sekrup nih. Mikrometer sekrup itu fungsinya juga sama dengan jangka sorong, cuman dia beda di ketelitiannya aja. Ini nanti kalau misalnya mikrometer sekrup ini dia hanya nggak bisa sampai panjang-panjang bendanya. Jadi cukup benda-benda yang kecil-kecil aja untuk mikrometer sekrup sesuai dengan namanya. Nah, untuk mikrometer sekrup ini bentuknya seperti ini, ada skala utama dan skala noniusnya juga. Di bentuknya berbeda ya dari yang jangka sorong ya teman-teman. Kalau untuk yang skala utama kita tentukan dari angka yang sebelum ketemu dia dengan skala nonius. Nah, di sini angka skala utamanya yang sebelum dia ketemu dengan skala nonius itu adalah 6 ya. Berarti skala utamanya adalah 6 cm. Sementara di skala noniusnya adalah yang berhimpit atau yang segaris dengan skala utamanya itu ada di angka 39. Nah, karena ketelitian dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 juga, sama seperti jangka sorong, sehingga 39 kali 0,01 kita ketemu 0,39 cm. Nah, dari sini kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya sehingga terbaca 6,39 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam presentasi ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik ya. Sampai jumpa.